Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Jamelia Pujakusuma dengan NIM 2161308 dari kelas B akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskular dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut adalah artikel yang pertama. Al-Quran dan Hadis tidak hanya memberikan wawasan spiritual, melainkan juga memberikan pemahaman tentang anatomi, fisiologi, serta pengobatan. Dalam Al-Quran dan Hadis, terdapat perhatian besar terhadap kesehatan fisik dan spiritual yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mencegah penyakit melalui pola hidup sehat, pemanfaatan obat-obatan herbal, serta revitalisasi spiritual. Selain itu, Al-Quran dan Hadis juga memberikan penjelasan mengenai peran jantung dan darah sebagai elemen penting yang mempengaruhi kehidupan, emosi, dan perilaku manusia. Selanjutnya adalah sejarah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Sementara itu, hadis merupakan kumpulan perkataan, tindakan, dan kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis kerap kali menekankan pentingnya usaha manusia dalam mencari pengobatan bagi setiap penyakit, dengan keyakinan bahwa Allah telah menciptakan obat untuk setiap penyakit. Selanjutnya adalah pandangan umum pengobatan. Penyembuhan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penyembuhan spiritual dan penyembuhan fisik. Penyembuhan spiritual mencakup bacaan Al-Quran yang dianggap membawa ketenangan jiwa dan membantu mengobati penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, dan ketidakjujuran. Sedangkan penyembuhan fisik melibatkan penggunaan bahan alami seperti madu, habatus sauda, air zam-zam, serta kebiasaan seperti menjaga kebersihan tubuh. Al-Quran menekankan pentingnya pencegahan penyakit melalui praktik kebersihan, larangan konsumsi makanan yang berpotensi membahayakan, dan makanan dan minuman yang haram seperti daging babi serta alkohol. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular. Pembuluh darah utama seperti vena jugularis dan aorta disebutkan dalam Al-Quran. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa Allah lebih dekat kepada manusia daripada vena jugularis mereka. Hal tersebut menunjukkan hubungan spiritual antara manusia dan Allah. Selain itu, penggambaran aorta sebagai al-watin dalam Al-Quran menegaskan mengenai pentingnya peran pembuluh darah vital seperti darah yang dipandang sebagai roda kehidupan dan juga arteri yang langsung terhubung dengan jantung sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Darah berfungsi sebagai pembawa oksigen dan nutrisi yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, terdapat larangan konsumsi darah hewan akibat mengandung patogen dan dapat menyebarkan penyakit. Jantung dalam Al-Quran dan Hadis tidak hanya dipahami sebagai organ vital yang memompa darah, tetapi juga sebagai pusat emosional dan spiritual manusia. Berdasarkan hadis, jantung yang sehat merupakan kunci kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa terdapat segumpal daging dalam tubuh yang jika sehat, maka seluruh tubuh menjadi sehat, dan jika rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Segumpal daging tersebut adalah jantung. Dalam Al-Quran, jantung sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan kondisi spiritual manusia. Jantung yang dipenuhi keimanan dianggap sebagai jantung yang sehat, sementara jantung yang dipenuhi keraguan dan kemunafikan dianggap sakit. Kondisi emosional seperti ketakutan, kebahagiaan, dan kedamaian berpusat pada jantung. Meskipun penyakit kardiovaskular tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, gaya hidup yang dianjurkan oleh ajaran Islam sangat efektif dalam mencegah hal tersebut, mencakup panduan pola makan sehat, pengelolaan emosi, aktivitas fisik, dan larangan terhadap konsumsi makanan serta minuman yang berbahaya, seperti mengonsumsi daging babi dan alkohol yang dikenal dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Alkohol, meskipun memiliki manfaat tertentu, dianggap lebih banyak memberikan bahaya, seperti hipertensi, kerusakan hati, dan gangguan jantung. Nabi Muhammad menyarankan konsumsi makanan sehat seperti ikan, gandum utuh, dan madu yang mendukung kesehatan jantung dengan mengurangi kadar kolesterol dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Aktivitas fisik, terutama melalui praktek ibadah sholat yang dilakukan 5 kali sehari, memberikan manfaat berupa stimulasi sirkulasi darah dan pencegahan pembentukan trombus vena. Nabi Muhammad bahkan memperingatkan agar tidak tidur segera setelah makan, karena menyebabkan pengerasan hati atau gangguan metabolisme. Selain itu, pengelolaan emosi juga menjadi bagian penting dalam mencegah penyakit jantung. Emosi negatif seperti kemarahan, iri hati, dan keserakahan sering disebutkan dalam hadis sebagai sumber penyakit hati.
Dalam Al-Quran, tahap perkembangan embrio manusia dijelaskan secara detail. Selain itu, hadis menyebutkan bahwa perkembangan manusia, termasuk pembentukan organ seperti tulang, otot, dan kulit, terjadi secara bertahap. Ilmuwan seperti Ibnu Al-Nafis memberikan kontribusi penting mengenai penemuan sirkulasi paru-paru yang menyangkal teori Galen tentang jalur langsung antara ventrikel kanan dan kiri jantung. Darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, di mana darah bercampur dengan udara sebelum kembali ke ventrikel. Berikut adalah artikel yang kedua. Al-Quran menggambarkan jiwa sebagai bagian dari urusan Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Jiwa bertanggung jawab atas persepsi, perasaan, dan kecerdasan dan kehendak manusia. Dalam Islam, kesehatan jiwa dianggap sebagai tingkat kesehatan tertinggi. Dengan jiwa yang sehat mencerminkan hubungan manusia yang benar dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan juga alam. Selanjutnya, penemuan utama dalam penelitian adalah dalam terminologi Al-Quran, jiwa identik dengan jantung. Jantung tidak hanya dipahami sebagai organ fisiologis, tetapi juga sebagai pusat kecerdasan, pemikiran, dan kehendak manusia. Al-Quran membagi jantung manusia menjadi 3 kategori, yaitu sehat, bertobat, dan sakit, yang mencerminkan kesehatan spiritual yang memiliki iman, ketakwaan, dan kesucian dari godaan duniawi, sehingga hidup dalam rasa syukur, kesabaran, terhindar dari kesedihan masa lalu, dan kecemasan di masa depan. Selanjutnya adalah penyembuhan dalam Islam, dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu adalah spiritual yang mencakup bacaan Al-Quran yang dapat membawa ketenangan jiwa dan membantu mengobati penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, dan ketidakjujuran. Yang kedua adalah fisik, yang melibatkan penggunaan bahan alami serta kebiasaan seperti menjaga kesehatan tubuh. Jantung yang sehat digambarkan sebagai kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemilik jantung yang sehat tidak memiliki keraguan, kemunafikan, atau kepentingan diri. Konsep ini juga selaras dengan temuan psikoneuroendokrinologi imunologi modern yang menghubungkan kesehatan spiritual dengan kesehatan biologis dan psikologis. Hubungan antara jiwa dan jantung fisiologis juga diperkuat oleh pandangan filsuf Islam klasik. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan pandangan modern yang mengasosiasikan jiwa dengan otak, seperti konsep kematian otak, yang dianggap sebagai pemisah jiwa dari tubuh. Sehingga diperlukan integrasi dimensi spiritual dalam pendekatan medis untuk mencapai pemahaman tentang kesehatan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.